Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita, NIM D022036. Pada video kali ini saya akan memaparkan review dari materi K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama adalah sejarah dan pengertian K3. Sejarah K3 yang pertama, abad ke-17, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. Kemudian yang kedua, 5 abad setelahnya pada zaman Mozaik. Ketiga, kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Adapun pengertian K3 yaitu keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian tujuan K3. Adapun tujuan K3 yang pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lainnya berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan kepada meningginya efisien dan daya produktivitas faktor manusia dalam reproduksi. Adapun peraturan dan perundangan K3. Dasar hukum K3 yang pertama, Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun pasal-pasal peraturan dan perundangan K3. Pasal pertama yaitu tempat kerja ialah ruangan atas lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang terperinci dalam Pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Pasal 1 ayat 2, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Pasal 1 ayat 6, ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Selanjutnya kecelakaan
Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul pada saat bekerja, kemudian kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Adapun jenis dari kecelakaan kerja, yaitu yang berhubungan dengan hubungan kerja di tempat kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran dan peledakan atau bahaya, pembuangan limbah, serta kejadian berbahaya lainnya. Penyebab kecelakaan. Tindakan karyawan yang tidak aman terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab pengawas dan tindakan atau kelakuan karyawan. Terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman, alat perlengkapan yang tidak aman, dan keadaan yang tidak aman. Kemudian di luar kemampuan manusia, terjadi karena kehendak Tuhan. Kita masuk di alat pelindung diri. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semisal biologis, bahan infeksius. Tujuannya yaitu melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Adapun dasar hukum Undang-Undang tentang K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang K3 menetapkan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan APD kepada pekerja. Hal ini tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang K3 yang mewajibkan manajemen perusahaan untuk menjelaskan dan menerapkan kondisi dan bahaya di tempat kerja, semua pengamanan dan APD yang wajib di tempat kerja. Adapun jenis-jenis APD, yaitu 1. Pengaman mata, kemudian yang kedua pengaman wajah, yang ketiga pengaman terjatuh, keempat pengaman tangan, kelima pengaman telinga, ketujuh pengaman pernapasan, yang kedelapan pengaman kaki, ke-9 pakaian kerja, dan ke-10 pengaman kepala. Selanjutnya bahan beracun dan berbahaya. Menurut Bapedai 1995, B3 adalah setiap bahan sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Faktor yang mempengaruhi B3. Daya racun adalah satuan LD50 atau LC50. Kemudian penyebarannya, cara masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, pencernaan, dan kulit. Kemudian paparannya, besar dosis dan lamanya paparan. Efeknya, tindakan pertolongan dan pengobatan. Kelima, korbannya, kerentanan korban atau umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Pengaruh terhadap kesehatan. Pengaruh terhadap kesehatan terbagi 7, yaitu pertama, menyebabkan iritasi dan alergi, kemudian menyebabkan sulit bernafas,
kemudian menimbulkan keracunan, kemudian menyebabkan kanker, menyebabkan kerusakan atau kelainan, menyebabkan pneumokoniosis, dan menyebabkan efek bius atau narkotik. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki dan dapat menyebabkan kerugian. Tujuannya adalah ketepatan memilih media pemadam, maka akan dapat dicapai pemadaman kebakaran yang efektif dan efisien. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan segitiga api. APAR atau alat pemadam api ringan. APAR adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa, dioperasikan oleh satu orang atau berdiri sendiri, yang mempunyai berat antara 0,5 kg sampai 16 kg dan digunakan pada api awal. Manajemen penanggulangan kebakaran atau MPK adalah segala upaya untuk memobilisasikan keadaan darurat. Manajemen penanggulangan terdiri dari pre-fire control, in-case fire control, dan post-fire control. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun yang bertujuan untuk melindungi bangunan terhadap bahaya kebakaran. Kemudian ergonomi. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Kochurek tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Charpanis tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu. Sanders dan Miss Gormich pada tahun 1987 mendefinisikan ergonomi dengan pendekatan 3 unsur, yaitu pertama, fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Dalam perancangan dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan masalah kapabilitas, keterbatasan, dan kebutuhan manusia menjadi pertimbangan utama. Tujuan utama ergonomi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, termasuk di sini bagaimana penggunaan alat yang nyaman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yaitu mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, penggunaan yang menyenangkan, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan ergonomi ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Baiklah, itulah tadi apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.